Selamat siang, jumpa lagi dengan saya, Maria Teresia Feni. Siang hari ini kita akan membahas tentang farmakodinamik dari asam hyaluronat. Asam hyaluronat disebut juga sebagai hyaluronan atau hyaluronat. Dia merupakan glikosaminoglikan yang non-sulfat. Dia terdistribusi dari sel prokaryotik sampai sel eukaryotik. Pada manusia, 50%-nya itu terdapat di kulit. Juga bisa terdapat di jaringan-jaringan lain seperti di mata, tali pusat, cairan sinovial sendi, tapi juga bisa di skeletal, katup jantung, paru-paru, aorta, prostat, sampai penis. HA sendiri diproduksi oleh sel-sel mesenkimal, tapi juga diproduksi oleh sel lainnya. Sintesisnya itu bisa dari dalam tubuh ataupun dari bakteri. Kalau yang di sini saya bahas dari dalam tubuh, dari natural, di mana growth factor bersama sitokin, kinase, dan protein itu meregulasi regulasi dengan H1, H2, dan H3 di dalam sitoplasma. Dia akan mensintesis dan membentuk rantai hyaluronat. Dan rantai ini akan dilingkari oleh protein kompleks khas dan dia akan keluar dari sel ke dalam ekstraseluler matrik untuk melakukan aksi biologinya. Dan protein ini tuh akan didegradasi oleh Kial 1, 2, 3, 4, pH20, SPAM1, VLP1, dan akan menjadi ROS. Fungsinya itu berbagai macam di dalam tubuh, seperti untuk anti-aging, anti-keriput, untuk anti-eritema, penyembuhan luka, regenerasi kulit, imunomodulator, dan juga bahan kosmetik. Dia akan menaikkan hidrasi dari kulit, juga akan menstimulasi kolagen, sehingga efek yang kita harapkan untuk anti-aging itu meningkat. Reseptor HA dalam tubuh itu sebenarnya ada 4, CD44, RHAMM, tolerceptor 2, dan tolerceptor 4. Di mana kalau untuk CD44 itu bisa dari low molekular ataupun yang high molekular, sedangkan kalau untuk yang RHAMM juga bisa berikatan dengan high molecular weight atau low molecular weight. Di sini saya lihat pada gambar ini, saya ambil dari jurnal semua di daftar pustaka. Bagaimana yang high molecular weight berikatan dengan CD44, lalu aktivasinya akan menjadi efek antiproliferasi dan penyembuhan luka. Sedangkan kalau misalnya dia berikatan dengan toleroseptor 2 atau 4, fungsinya untuk efek antiinflamasi atau supresi dari matrik metaloprotein. Sedangkan yang HA yang heksamer akan berikatan dengan toleroseptor 2 dan 4, efeknya akan menimbulkan inflamasi dan antimikrobial efek. Sedangkan yang oligomer, dia akan berikatan dengan CD44 untuk membentuk proliferasi dan angiogenesis. Mekanisme kerjanya itu sebenarnya dia itu berikatan gen H1 dan H2 di dalam epidermis dan dermis, diregulasi oleh TGF-beta yang berbeda. Dan fungsinya di dalam dermis dan epidermis itu berbeda. Kalau misalnya di dalam dia distimulasi oleh faktor pertumbuhan keratinosit, akan mengakibatkan peningkatan penyembuhan luka. Seperti ini, H2 mRNA diinduksi oleh interleukin 1 beta dan TNF-alpha dalam fibroblas oleh faktor pertumbuhan epidermis pada keratinosit tikus. H2 dan H3 mRNA meningkat setelah cedera kulit pada tikus yang menyebabkan peningkatan HA di epidermal. Sedangkan untuk efek biologis dari HA atau molekul HA itu berbeda tergantung dari ukuran fragmennya. Ada 3 ukuran, yang high molecular weight HA, ada yang menengah, ada juga yang rendah. Di mana ukuran ini HA itu penting untuk efek biologis. Kalau yang tinggi, yaitu untuk pengisian ruang, untuk hidrasi cairan, melemahkan respon inflamasi, karena sifatnya antiinflamasi, anti-angiogenik, juga imunosupresif. Dia mempromosikan penyembuhan regeneratif, efek anti penuaan, dan anti kanker intrinsik.
Sedangkan yang low molecular weight itu memiliki aktivitas proinflamasi, meningkatkan ekspresi protein inflamasi makrofag 1 dan monosit serta chemotactic protein. Fungsinya kan macam-macam ya. Sini saya dalam bagian ini walaupun tidak terlalu jelas, ini saya menunjukkan untuk fungsi aplikasi dari hyaluronic acid pada kulit saat dia dioleskan ataupun diinjeksi ke dalam dermis atau kulit, dia itu akan meningkatkan hidrasinya dalam pengisian ruang-ruang antar sel. Jadi hidrasi kulitnya bagus dan strukturnya juga akan lebih bagus. Klasifikasi untuk yang hyaluronic acid yang kita suntikkan biasanya itu ada dua, ada conjugated dan cross-linked, di mana perbedaannya di ligan. Kalau untuk yang conjugated, ligannya itu monofungsional, sedangkan untuk yang cross-linked, dia ligannya itu bifungsional. Dosisnya itu sebenarnya tidak ada yang pasti, saya baca, tapi di sini saya tunjukkan untuk produk-produk yang sudah dijual di pasaran, di mana untuk yang hyaluronic acid itu yang cross-link dosisnya antara 5 mg sampai yang terbesar 28 mg per mililiter. Nah, nanti saat diaplikasikan ke dalam tubuh, yaitu akan ada durasi waktunya temporari dari yang 3 bulan sampai pun yang lama itu selama 12 bulan, dan dia akan terdegradasi oleh tubuh. Sedangkan untuk dosis kosmetik pada HA, untuk aplikasi skincare, make up, lipstick ataupun hair care, dia untuk yang solution dia 10% sampai 50%. Sedangkan untuk yang bubuk 0,1% sampai 0,5%. Safety-nya bagaimana saat diadministrasi oleh oral ataupun aplikasi pengolesan, topikal ataupun injeksi ataupun ke dalam mata, sebenarnya itu semua akan likely safe atau kemungkinan besar aman, tergantung kalau misalnya kita penggunaannya itu secara benar. Ini adalah kurva hubungan bagaimana penggunaan topikal hyaluronic acid 0,2% dan kejadian seborrheic dermatitis, di mana itu untuk yang scale-nya kemerahan, gatal, ataupun global assessment-nya akan bagus seiring dengan pertambahan waktu. Sedangkan ini adalah bagaimana kurva reduksi hyaluronic acid dan waktunya, di mana kalau misalnya semakin lama kita penyimpanan dalam tubuh itu, dia akan reduksinya akan semakin besar. Nah, kejadian yang tidak diharapkan dari injeksi dari HA itu sendiri, kita bagi menjadi dua. Ada yang early atau dini dari hari ke minggu, ada yang delay dari minggu sampai tahun. Kalau yang early atau dini, dia ada rasa sakit atau lokasi dari injeksi seperti merah, bengkak, ekimosis, sakit, gatal, atau infeksi. Bisa juga ada reaksi alergi, hipersensitivitas, inflamasi solid nodul, atau nekrosis pada tisu, dan bahkan sampai emboli yang menyebabkan kebutaan. Sedangkan untuk yang delay itu dari minggu ke tahun, dia bisa membentuk granuloma, nodul atau erythematos, ada migrasi dari tempat implant dari filler pada lubang jadi scarring ataupun jadi bentuk mukanya itu menjadi asimetri. Sejauh yang saya tahu, yang saya baca, apabila kita aplikasinya betul, penyuntikannya juga betul, tidak sampai pembuluh darah, biasanya adverse event ini dapat kita hindari. Demikian untuk presentasi saya pada siang hari ini. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya dapatkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.